Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat siang. Kita boleh bersyukur kalau pada saat ini kita masih diberikan kasih karunia Tuhan untuk bisa mengikuti kebaktian pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan, Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kau boleh urapi bibir hamba-Mu Pendeta Yonas Mulia yang akan membawakan firman. Tuhan, biarlah semua apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan Tuhan, ampuni Tuhan segala kesalahan dan dosa kami, supaya kami boleh mengikuti hari ini juga Tuhan perjamuan kudus yang akan diadakan. Tuhan boleh pimpin Tuhan, kami boleh diingatkan kasih karunia Tuhan. Tuhan mengasihi kami, Tuhan mengampuni dosa kami. Tuhan telah berkorban di atas kayu salib dan mati untuk kami semua Tuhan. Tuhan terima kasih untuk semua ini. Tuhan pimpin kebaktian ini dari mula sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Selamat siang saudara-saudara. Selamat beribadah hari ini, hari yang Tuhan sediakan buat kita, biar kita boleh memakainya untuk menjadi penyembah, pemuji, dan biarlah firman Tuhan yang diberitakan nanti kita bawa pulang untuk kita lakukan untuk kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Jalan
kita percaya mujizat masih tetap ada ya saudara. Karena mujizat itu adalah Tuhan kita sendiri, Tuhan Yesus. Saudara siap memuji Tuhan? Tuhan Yesus bertahta di atas puji-pujian umatnya. Biar pada hari ini kita mau menyenangkan hati Tuhan. Biar kita mau membawa hati kita untuk Tuhan. Haleluya. Bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang tidak. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalahku, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Saudara, coba kita bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan. Haleluya. Sebelumnya boleh saudara beri salam satu dengan yang lain, katakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sulit. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalah, untuk masalah, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sulit. Bersama Yesus ada jalan keluar. Untuk masalah, untuk masalah, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguruskan, Dia membenarkan, Dia raja segala raja. Dia raja segala raja. Dia Dia raja segala raja. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudara. Kita masih terus memuji Tuhan ya. Biar hangatkan ruangan ini, biar roh Allah yang ada di ruangan ini dan juga di hati kita. Haleluya. Kita kepada Tuhan, Tuhan yang seumur hidupku.
dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati firman-Nya. Mari saudara lakukan lagu ini. Dan menikmati baitnya dan menikmati kuasanya dan menikmati kasih-Nya dan menikmati menerima firman Tuhan hari ini. Saudara siap untuk ditaburi kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita bangkit berdiri, kita akan nyanyikan pujian. Inilah pengakuan kami Tuhan. Kami tidak dapat sendiri tanpa Engkau. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku.
Siang hari ini berada di tempat ini. Inilah pimpinan Tuhan yang nyata. Tuhan, kiranya Engkau terus memimpin kami dalam setengah jam atau menit-menit mendatang ini, waktu kami mendengar firman-Mu. Tuhan, kuasai hati pikiran kami supaya kami bisa fokus belajar firman-Mu. Kami dikuatkan, kami ditegur, dihiburkan, kami diberi kekuatan yang baru untuk menjalani kehidupan ini, sehingga kami tidak mudah goyah dan kami tetap mengiring Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Bersabdalah di tengah-tengah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yes. Kita akan membuka firman Tuhan pada siang hari ini. Kita akan membaca firman Tuhan dari surat Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat 11. Filipi pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Ya, Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Bisa dibesarkan lagi, sedikit lagi. Ya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dengan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Firman Tuhan, berkatilah kita yang membaca, menyimpan dan menerapkan dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, ada suatu hari seseorang yang bertanya kepada saya, "Pak, bisa nggak tolong dijelaskan kepada saya? Saya mencoba untuk mengerti tentang yang namanya Allahnya orang Kristen itu kok nggak ngerti-ngerti," katanya. Saya tanya, maksudnya nggak ngerti-ngerti apa? Maksudnya Allahnya orang Kristen itu satu atau tiga? Lalu katanya satu, katanya tiga, katanya satu. Padahal kalau kita seringkali belajar yang namanya Tuhan Allah, di dalam kekristenan ada yang namanya Bapa, Anak, Roh Kudus.
Kalau Bapa, Anak, dan Roh Kudus, berarti kan 3, Pak. Sebab Bapa 1, Anak yang seringkali dikenal sebagai Yesus Kristus 1, Roh Kudus 1, berarti kan 3. Tapi kenapa orang Kristen seringkali tidak mau kalau dikatakan bahwa Allahnya 3? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, pemahaman Allah yang lebih dari 1 atau yang dikenal sebagai politeisme adalah ajaran dari agama-agama pagan, ajaran dari para penyembah berhala yang mengatakan bahwa mereka punya sesembahan, punya Allah itu lebih dari 1. Ya silakan saja, nggak melarang kan, kita nggak melarang ya, itu haknya orang. Tetapi pada waktu kita datang kepada Alkitab, maka Alkitab mengajarkan bahwa Allahnya orang Kristen itu 1. Mulai dari Ulangan pasal yang ke-6, Shema Yisrael Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan ialah Allahmu dan Tuhan itu esa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian di dalam Alkitab Perjanjian Baru, Rasul Paulus juga berkata bahwa Tuhan kita itu 1. Jadi orang Kristen menyangkal kalau dikatakan bahwa Allah itu 3. Jadi kalau kita beribadah kepada Tuhan, kita menyembah Allah yang mana? Allah yang berapa? Jawabannya adalah kita menyembah Allah yang 1. Nah, di dalam yang namanya 1 itu, inilah yang seringkali menjadi kesulitan bagi kita. Karena 1 yang kita pahami adalah 1 yang dimunculkan oleh dunia. Sedangkan Allah itu menciptakan dunia ini. Jadi Allah lebih dulu ada sebelum 1 itu ada. Karena Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Jadi kalau ditanya Allah sama bilangan, duluan mana? Duluan Allah. Karena Allah lah yang menciptakan dan menyebabkan bilangan itu ada. Jadi 1 yang kita mengerti seringkali tidak bisa masuk di dalam rumusan pada waktu kita berkata Allah itu 1. God George itu 1. Dan di dalam dunia hanya ada 1. Satu-satunya. Artinya ada duplikatnya? Tidak ada duplikatnya. Kalau ada duplikatnya, berarti ada George 1 dan George 2. Nah, itulah yang masuk di dalam konsep cara berpikir kita, sehingga kita mulai memikir 1 ditambah 1 sama dengan 2. 2 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 1 sama dengan 3 bisa jadi 1 enggak? Enggak bisa. 1 bisa jadi 3. Dicacah-cacah sudah, dipotong-potong jadi 3. Lalu bagaimana kita mengerti? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi, pada waktu firman Tuhan berkata, Shema Yisrael, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah itu, Tuhan itu adalah Allah dan Tuhan itu esa. Kata esa di situ jangan kita pahami dengan pola dan cara kita berpikir. 1 handphone ditambah dengan 1 Alkitab ditambah dengan 1 kertas, jumlahnya berapa? 3. Bisa nggak jadi 1? Nggak bisa. Kenapa? Karena sudah terpatri di dalam pikiran kita 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Sedangkan yang kita sedang bahas itu adalah Allah
yang terlalu besar untuk dimengerti dengan yang namanya suatu bilangan. Karena dia adalah Allah. Dia yang menciptakan saudara dan saya. Dia yang menciptakan kita semua. Jadi pada waktu firman Tuhan berkata, dengarlah hai Israel, Tuhan ialah Allahmu. Tuhan itu esa. Kita tidak bisa memahami, oh ya sudah, Tuhan itu seperti kantong ini, esa satu. Nah kita mencoba berkata, kok akal pikiran saya nggak mampu mengerti ya. Nah karena Tuhan itu yang menciptakan kita. Karena Allah itu yang menciptakan saudara dan saya. Kalau kita bisa mengerti semua, berarti dia bukan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mengerti bahwa kita sedang belajar tentang Allah. Kita sedang belajar sesuatu, kita belajar tentang oknum, kita sedang belajar satu pribadi yang besar di luar akal, pikiran, kemampuan kita. Sehingga kita harus belajar menggunakan Alkitab untuk kita bisa mengerti tentang Allah yang kita sembah. Sehingga pada waktu dikatakan ada Allah Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus, bukan berarti lagi istilahnya putra, istilahnya anak. Kalau ada anak Allah, bukan berarti Allah itu kawin sama Maria terus punya anak. Ini pikiran yang bahkan sama sekali tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi yang seringkali kita dengar dan yang sering diajarkan oleh orang-orang dari agama seberang mengatakan, kalau Allah itu punya anak, lalu ibunya siapa? Kalau Allah itu punya anak, lalu bidannya siapa? Kan begitu. Nah, bagaimana kita memahami secara sederhana tentang konsep Allah yang diajarkan Alkitab? Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mengajarkan bahwa Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kemudian kita mengenal Dia disebut sebagai Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapa, Yesus Kristus, Roh Kudus. Nah, kalau saudara ditanya, Yesus itu anak Allah, bagaimana mungkin Yesus dikatakan anak Allah? Yohanes pasal 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi Alkitab jauh-jauh hari berkata bahwa Yesus adalah firman-Nya Allah. Yesus adalah firman yang turun ke dalam dunia menjadi manusia. Kalau begitu pada waktu Allah menjadi manusia, di sorga masih ada Allah enggak? Kalau begitu pada waktu Allah turun ke dalam dunia dalam diri Yesus Kristus, di sorga masih ada Allah enggak? Saya tanya lagi, saudara. Kok pada ngantuk semua ini? Pada waktu Allah turun dalam dunia, di surga masih ada Allah enggak? Siapa dia? Nah, yang turun ke dalam dunia siapa? Allah bukan? Nah, kok bisa? Makanya saudara, saya berkhotbah di rumah, oke? Khotbah saya rekam dalam bentuk rumus renungan murid Kristus di YouTube ada. Saya sudah berkhotbah menyampaikan video saya di YouTube sudah 936 video sampai hari ini. Selama 3 tahun. Saya tanya, itu yang di dalam video itu siapa? Saya. Apakah kemudian saya berkurang karena saya dibagi dalam 936 video? Nah. Saya
berbicara. Saya tanya, yang di dalam video itu saya bukan? Apakah saudara berkata, saya itu dua? Tidak, saya tetap satu. Dan saya punya roh. Dengan roh saya menyembah Tuhan. Saudara bisa lihat roh saya? Tidak bisa. Nah, saya tanya, pada waktu saya mati, roh saya kemana? Pada waktu saya mati, roh saya kemana? Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Kadang-kadang ada orang yang menyatukan roh dan jiwa. Oke, samalah, oke, gak apa-apa. Yang satu namanya trikotomi, yang satu namanya dikotomi. Roh sama jiwanya jadi satu. Terserah saudara mau ikut yang mana. Saya bertanya saudara, waktu saya mati, tubuh saya kemana? Tubuh saya kemana? Oh, tubuh. Mana? Tubuh saya ke kuburan, saudara. Masuk tubuh ke Hades. Nah, saya tanya, roh saya kemana? Oi Lili, minta arem-aremnya gitu. Roh saya kemana? Alkitab berkata, to be absent from the body is to be present with the Lord. Artinya apa? Roh saya bersama dengan Tuhan. Saya tanya, itu roh saya bukan? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, Allah yang disebut sebagai Allah Tritunggal adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Semuanya adalah Allah yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Nah, kemudian kita belajar di sini di dalam surat Filipi pasal 2 dikatakan yang walaupun dalam rupa Allah, sedang menjelaskan tentang Yesus, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Apa itu mengosongkan dirinya sendiri? Saudara yang dikasih Tuhan, itu sebabnya kita mau belajar pada siang hari ini apa yang dimaksud oleh Tuhan, apa yang dimaksud oleh firman Tuhan. Pada waktu firman Tuhan berkata Yesus Kristus mengosongkan dirinya, Allah mengosongkan dirinya. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Jangan salah, Alkitab berkata dengan jelas bahwa Yesus ada di dalam keberadaannya setara dengan Allah. Jadi kalau begitu Alkitab tidak mengajarkan bahwa Yesus itu adalah Allah yang punya level derajat lebih rendah dari Allah. Nangkep ya saudara, saya berusaha untuk pelan-pelan supaya kita bisa nangkep saudara, supaya kita nggak gampang dibelok-belokkan oleh ajaran-ajaran zaman sekarang. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan, being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, dikatakan di situ, tetap, dan dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri. Apa mengosongkan diri? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, istilah ini dikenal di dalam bahasa orang-orang yang belajar Alkitab. Istilahnya namanya kenosis. Ayo, 1, 2, 3. Kenosis. Apa bedanya kenosis sama sosis? Orang kadang-kadang, Pak, saya nggak mau belajar susah-susah lah, Pak. Apa itu kenosis? Sosis saja lebih gampang. Kenosis itu dari kata keno. Kata keno artinya mengosongkan diri. Mengosongkan diri itu artinya apa sih? Saudara yang dikasih Tuhan. Nah,
kata mengosongkan diri tidak boleh dipotong-potong dari ayat ini. Karena dijelaskan, melainkan telah mengosongkan diri. Terus dipakai kata apa, saudara? Kalimat selanjutnya apa? Mengambil rupa. Mengambil itu memberi atau dapat? Mengambil rupa seorang hamba. Terus apa? Dan menjadi sama dengan manusia. Nah, seringkali yang kita dengar adalah kenosis, mengosongkan diri itu. Jesus gave up some of his nature as God. Yesus menyerahkan sebagian dari kepribadiannya sebagai Allah. Itu sebabnya muncul pengertian bahwa pada waktu Yesus turun ke dalam dunia, dia 100% menjadi manusia. Apa yang salah di sini? Yang salah di mana? Mengosongkan diri seringkali disalah mengerti. Sudah, jangan salah ya. Kenosis itu beda dengan kenosisisme, beda dengan kenotik teologi. Ini yang dua ini miring, saudara. Yang dua ini mengajarkan waktu Yesus turun ke dalam dunia, dia berhenti jadi Allah. Makanya dia bisa lapar, dia bisa haus, dia bisa menangis, terus dia bisa mati. Karena Yesus berhenti jadi. Ada lagi pandangan yang kedua yang mengajarkan Yesus mengosongkan diri itu artinya Yesus menyerahkan sebagian dari naturnya sebagai Allah itu diserahkan, sehingga Yesus tidak punya lagi itu. Makanya Yesus bisa. Ini tak paham yang salah, saudara. Nah, paham yang dikatakan Alkitab adalah waktu dia mengosongkan diri, dia bukan menyerahkan sebagian atau sepenuh kealahannya dan dia berhenti jadi Allah. Kalau Allah itu berhenti jadi Allah, jangan ikut dia. Sebab Allah tidak pernah berhenti jadi Allah. Sebab dia kekal adanya dan dia tidak berubah, dan dia menyatakan diri sebagai Alfa dan Omega. Nah, kalau Yesus mati, yang mati apanya? Tubuhnya. Naturnya sebagai manusia itu mati. Karena apa? Karena dia adalah Allah dan manusia. Makanya Yesus bangkit kembali. Karena dia, selain dia manusia, dia adalah Allah. Kalau Yesus manusia 100%, lah buat apa dia bangkit? Ingat baik-baik. Pada waktu Tuhan Yesus memulai pelayanannya, dicatat di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua. Ini kok setengah AC, setengah heater ya. Heaternya juga nyala. Gak tahu settingnya mungkin tahu. Ya. Pada waktu Yesus melakukan mujizat pertama kali, memulai pelayanan di dalam Yohanes pasal 2. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Ayo, Yohanes pasal 2. Makanya kita dibaca atau saudara ya. Jangan baca WhatsApp, baca Facebook tiap hari. Ayo, siapa yang nggak baca Alkitab hari ini? Siapa yang hari ini belum baca Alkitab? Yohanes pasal 2. Apa yang dilakukan Tuhan Yesus pertama kali? Tuhan Yesus melakukan mujizat dalam perkawinan Kana. Lah ya, apa mujizatnya? Air menjadi anggur. Air menjadi anggur. Saya tanya, orang mana di dalam dunia ini bisa mengubah air jadi anggur? Nah, saya punya teman, saudara. Teman ini dia nggak suka Kristen, saudara. Dia berkata, sebetulnya pada waktu Yesus mengubah air jadi anggur itu yang terjadi bukan air jadi anggur. Perhatikan baik-baik, pada hari ketiga pesta pernikahan di Kana, saudara, apa yang terjadi dengan pesta pernikahan di sana? Hari ketiga, dikatakan di situ pada hari ketiga. Artinya mereka pesta sudah berapa hari? 3.
sebetulnya orang-orang itu sudah minum anggur 3 hari. Bayangkan orang minum anggur 3 hari, apa yang terjadi? Mabuk, saudaraku. Bahasa Jawanya ndoyok. Teler, saudara. Teler. Sehingga pada waktu para pelayan itu mencedok air dan memberikan kepada mereka, mereka sudah nggak bisa lagi bedakan mana anggur, mana air. Jadi mereka sedang fly, saudara. Jadi pada waktu dikasih air pun juga rasanya anggur. Nah ini orang sudah, saya bilang orang ini nggak waras, saudara. Ya sudah, jangan diikuti. Ya, karena saksinya banyak di situ. Kalau di situ hanya ada 1 orang, maka mungkin itu betul. Tapi kalau saksinya itu banyak orang, masa banyak orang semuanya mengaminkan betul, semuanya orang nyaflain? Enggak, saudara. Nah, kalau Yesus bisa melihat, itu mujizat pertama. Mujizat selanjutnya apa, saudara? Ayo. Siapa yang ingat mujizat Tuhan Yesus? Tadi sudah, air menjadi anggur. Apalagi mujizat selanjutnya? 5 roti 2 ikan diberkati oleh Tuhan Yesus, bisa untuk makan 5.000 orang. Sisanya 12 bakul. Kenapa sisa 12 bakul? Kenapa sisa 12 bakul? Alkitab nggak bilang apa-apa ya. Kenapa ya? Nggak tahu, saudara. Alkitab nggak bilang apa-apa. Kita ini kadang-kadang terlalu ini loh, saudara. Ya, makanya ada terlalu banyak ajaran sesat karena Alkitab nggak ngajarkan, terus kita korek-korek sendiri. Ada ajaran belakang ini yang muncul namanya locus delicti. Ya, sifatnya kenapa Yesus turun dalam dunia, kenapa Adam dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua ada paham-paham yang lain. Apa yang Alkitab tidak jelaskan, kita mencoba untuk mengerti dan mengira-ngira. Kenapa sisanya 12 bakul? Karena murid-murid ya, Alkitab nggak bilang apa-apa kok, saudara. Kenapa sisanya 12 bakul? Untuk menunjukkan bahwa Yesus sanggup melakukan mujizat lebih dari yang dapat kita pikirkan. Karena ada orang nyinyir kan nanti, oh itu paling rotinya itu 5 roti itu paling dipotong kecil-kecil itu ya, untuk makan 5.000 orang. Kalau itu yang terjadi, kenapa kok bisa? Makanya dikatakan sisanya 12 bakul, untuk menunjukkan bahwa itu betul-betul sisa. Sudah ya, air jadi anggur, 5 roti 2 ikan untuk makan 5.000 orang. Apalagi mujizat Tuhan Yesus? Orang buta melihat, luar biasa. Ada berapa banyak orang buta yang melihat? 1 atau 2? Banyak, saudara ya. Apalagi? Orang lumpuh berjalan. Orang yang pendarahan 12 tahun lamanya disembuhkan. Terus orang mati dibangkitkan. Siapa di dalam dunia ini yang bisa membangkitkan orang mati? Ada sih di Afrika, ya, hamba Tuhan penginjil, ya, saudara, membangkitkan orang dari kematian. Setelah diselidiki ternyata bohong. Kalau dia bukan Tuhan, masa sih bisa membangkitkan orang dari kematian? Saya tanya, berapa orang yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus? Lazarus 1. Ya, siapa lagi? Setidaknya 2 atau lebih dari itu. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau dia bukan Tuhan, saudara masih nggak percaya kalau Yesus itu bukan Allah. Kalau dia bukan Allah, maka kuasanya dari mana, saudara? Itulah sebabnya kita percaya bahwa Yesus Allah. Kenapa? Karena dia punya kuasa untuk melakukan apa yang hanya dapat dilakukan oleh Allah. Apalagi mujizatnya? Berjalan di atas air. Berjalan di atas air. Kamu pernah jalan di atas air? Apalagi, saudara? Ayo hitung-hitungan mujizatnya Tuhan Yesus, biar kita itu nggak ragu lagi untuk menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada yang masih ragu-ragu di sini, saudaraku? Saya tunjukkan hari ini. Apalagi mujizatnya Tuhan? Kusta. Jalan di atas air. Yang kusta. Penyakit kusta disembuhkan. Apalagi, saudara? Hah? Mengusir setan-setan. Badai, Meredakan badai.
Saudara yang dikasih Tuhan, apalagi mujizat Tuhan Yesus? Mengampuni orang berdosa. Mengampuni orang berdosa, apalagi saudara? Pohon ara dikutuk jadi kering. Apalagi mujizat Tuhan Yesus? Ada banyak mujizat Tuhan Yesus. Orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Orang lumpuh sudah berapa tahun? 38 tahun lamanya disembuhkan, dipulihkan, dibangkitkan oleh Tuhan. Apalagi sudah terlalu banyak mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mengosongkan diri bukan namanya berhenti jadi Tuhan, bukan berhenti jadi Allah, atau berhenti atau menyerahkan sifat-sifat kealahannya sebagian. Mengosongkan diri artinya adalah mengambil rupa seorang hamba. Nah, kita terlalu sering, saudara, berpikir bahwa mengosongkan diri itu hanyalah apa yang Tuhan berikan, apa yang Yesus serahkan, apa yang Yesus tinggalkan, semua atau sebagian dari sifat ilahinya ketika dia datang ke dalam dunia. Itu sebabnya bidat-bidat, ajaran-ajaran sesat seringkali menyebutkan bahwa Yesus pada waktu datang ke dalam dunia dia jadi manusia. Yesus tetaplah Allah pada waktu dia turun ke dalam dunia. Hanya dia membatasi, ya terjemahnya lebih tepat kenosis, mengosongkan diri, lebih tepat diterjemahkan begini. Dia membatasi manifestasi keilahiannya. Dia membatasi kemuliaannya. Itu sebabnya kita membaca Yesus menangis. Itu sebabnya kita membaca Yesus lapar. Itu sebabnya kita membaca Yesus haus. Itu sebabnya kita membaca Yesus disalib. Kenapa? Saya tanya, apakah Yesus tidak bisa membela diri pada waktu dia disalib? Tuhan Yesus pernah berkata, jangan kamu sangka, apakah aku tidak bisa mendatangkan malaikat? Aku minta kepada Bapa supaya mendatangkan malaikat-malaikatnya. Bisa, saudara. Tetapi itulah yang terjadi. Yesus membatasi manifestasi keilahiannya. Dia mengosongkan diri, artinya mengesampingkan hak-hak istimewa yang menjadi miliknya di surga, bukan tinggal di tahtanya di surga. Dan Yesus Yesus menjadikan dirinya, He made himself, yang terjemahan bahasa Inggris, terjemahan yang lain ya, He made himself nothing. Ini loh yang dimaksud mengosongkan diri. Dia menyelupungi kemuliaannya dan dia memilih untuk menduduki posisi sebagai seorang manusia, bahkan taat dalam keadaan sebagai hamba. Itu sebabnya kita mengadakan perjamuan setiap minggu pertama. Tujuannya apa, saudara, kita mengadakan perjamuan? Ini tadi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sehingga pada waktu kita datang ke dalam perjamuan kudus, segala kesombongan kita itu dibuang. Segala keangkuhan kita, ego kita itu dikesampingkan. Bukan berarti kita nggak punya ego. Kita tetap punya ego. Kita tetap punya, saudaraku, namanya ego. Tetapi kita kesampingkan supaya kita bisa menjadi serupa dengan Kristus. Kenapa? Surat Filipi ini ditulis untuk orang-orang di Filipi. Tujuannya nomor 1, surat Filipi ini ditulis supaya Paulus dapat mengucapkan terima kasih
atas bantuan jemaat Filipi. Jadi jemaat Filipi selama Paulus di dalam penjara itu disokong, ditopang oleh jemaat Filipi. Makanya Paulus bilang terima kasih. Yang kedua, surat Filipi ditulis untuk memberitahukan keadaan Rasul Paulus yang sedang dipenjara pada waktu itu. Karena orang-orang Filipi mencintai Rasul Paulus. Yang ketiga, Rasul Paulus melihat ada semacam bahaya di dalam jemaat Filipi, bahaya perpecahan. Itu sebabnya kalau saudara membaca Filipi pasal 4, silakan satu orang bangkit berdiri. Bacakan Filipi pasal 4 ayat yang kedua. Loh, nggak bawa Alkitab semua. Minggu depan bawa Alkitab ya saudara. Kalau ke gereja bawa Alkitab, karena kita ke gereja bukan mau shopping saudara ya. Bisa bawa Alkitab, download Alkitabnya di sini supaya pada waktu pendetanya bilang mari kita buka Filipi pasal 2, saya ikut buka Alkitab. Dengan demikian kita akan terlatih membaca Alkitab ya. Kalau ke gereja bawa Alkitab saudara. Jadi ke gereja bawa apa saudara? Alkitab. Ke gereja bawa apa saudara? Alkitab. Di luar bawa nasi, bawa es cendol, es teler. Jangan lupa Alkitabnya dibawa. Matius 4 ayat 4 bilang apa? Matius 4 ayat 4 bilang apa? Matius 4 ayat 4 bilang apa? Matius 4 ayat 4 bilang apa saudara? Manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari es cendol saja, bukan dari es teler saja, bukan dari bakpao, bukan dari char siu, bukan dari apa macam-macam. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah sendiri. Jadi sudah yang dikasih Tuhan, bagus sudah datang ke Maranatha bawa bakpao, bawa bakmi, bakso dan segala macam bak-bak yang lain sudah bawa ke dalam gereja boleh. Tetapi jangan lupa firman juga dibawa saudara, supaya kalau pendetanya bilang apa kita ngikutin. Tadi Filipi 2 ayat 5 sampai 11. Terus saya bilang apa tadi? Tadi saya lupa, saya bilang apa sih tadi? Tadi suruh baca Filipi 4 ayat 2. Oh, Filipi 4 ayat 2 coba dibaca. Salah seorang berdiri ya, baca Alkitab. Filipi 4 ayat 2. Nasihat-nasihat terakhir. Eudia kunasehati, Sintike kunasehati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Nah, terima kasih. Saudara dikasih Tuhan. Di situ Rasul Paulus tadi yang pertama surat Filipi tujuannya apa? Nomor 1 ditulis untuk tadi loh saudara, barusan saya bilang. Nomor 1 surat Filipi ditulis untuk surat Filipi tadi ditulis nomor 1 tadi apa? Tadi barusan saya bilang. Surat Filipi. Saya mau geli sendiri. Saya tadi ngomong apa kok pada? Surat Filipi ditulis nomor 1 untuk apa tadi? Tujuannya untuk apa? Nomor 1 berterima kasih atas bantuan jemaat Filipi. Nomor 2 Nomor 2 untuk memberitahu jemaat Filipi bagaimana keadaan Rasul Paulus di dalam penjara. Nomor 3 untuk menasehati, karena rupa-rupanya di tengah-tengah mereka ada bahaya perpecahan. Siapa yang memulainya? Antara dua orang ini, Sintike atau Eudia. Mungkin Eudia ini ketua kaum wanitanya, saudara. Sintike ini mungkin bagian konsumsinya, saudara. Mungkin. Atau Eudia ini ketua panitia Natalnya, ya. Sintike ini bendaharanya, saudara. Atau mungkin Eudia ini pengurus gerejanya, Sintike ini mungkin jemaatnya, saudara. Jadi di tengah-tengah mereka ada bahaya. Makanya dikatakan Eudia ku nasihati dan Sintike ku nasihati, supaya sehati sepikir dalam Tuhan. Makanya tadi balik ke Filipi pasal 2. Filipi pasal 2 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama
menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan ia telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba, terus apa? Dan menjadi sama dengan manusia. Paulus sedang menasihati Euodia dan Sintike. Euodia, Sintike, kamu itu siapa? Kamu itu bukan siapa-siapa. Semuanya hanya anugerah Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, makanya Tuhan Yesus di sini dipakai sebagai contoh supaya jemaat Filipi tetap bersatu. Kenapa? Kenapa orang nggak bisa bersatu? Karena biasanya mulai adu posisi. Ini gereja kalau nggak ada saya nggak bisa jalan ini. Ada yang begitu, saudara? Di gereja lain banyak, di sini Maranatha semuanya baik. Gereja ini ya, kalau saya nggak persembahannya miskin itu gereja. Coba mana orang-orang persembahannya $1 semua. Ya. Yang persembahan paling banyak itu saya. Coba kalau saya nggak kasih persembahan, bubar itu gereja. Di gereja ini siapa yang bawa makanan? Kalau nggak ada saya, ya kelaparan semua itu. Puasa semua. Saya. Jadi yang paling penting siapa? Dulu yang tanda tangan surat-surat gereja itu siapa? Kalau nggak saya tanda tangan, berdiri nggak gereja? Jadi jangan, istilahnya jangan macam-macam sama saya. Paulus bilang, Yesus ini loh, yang walaupun dalam kesetaraan dengan Allah, dia mengosongkan diri, dia mengambil rupa seorang hamba, dia jadi manusia, dia nggak peduli, dia nggak apa-apa. Dia rela jadi manusia. Masa kita nggak rela ngalah sih, saudara? Kadang-kadang di dalam pertengkaran yang terjadi adalah apa? Orang tidak mau mengalah. Kalaupun ada yang mengalah, nanti yang mengalahnya digosipin. Kurang ajar dia gini. Dia sudah ngalah, banyak sudah. Suami istri kenapa kok kalau berantem berhari-hari? Kemarin di kelas pemuritan ada yang cerita, Pak, Bapak kok tahu sih Pak? Maksudnya apa? Saya pernah marah sama suami saya Pak, 2 minggu gak saya masakin Pak, tahu rasa dia. Di kelas pemuritan, puji Tuhan saya bilang, aduh terima kasih ya, kamu ada keterbukaan sebenarnya. Saya bilang, ayo sure 2 minggu gak dimasakin. Enggak. Terus suamimu makan apa? Dia jajan Pak, keluar. Ayo, siapa yang kalau marah lama-lama tuh? Kenapa? Karena seringkali kita tidak mau, dan seringkali kita berpikir mengalah itu saudara yang dikasih Tuhan. Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, dia beri contoh dari dirinya sendiri. Dia nggak ambil kredit apapun juga, saudara. Kenapa? Karena dia mau supaya kita mendapatkan keselamatan. Dia mau supaya saudara dan saya diselamatkan, menerima hidup kekal di dalam kerajaan. Saya sering melayani di satu gereja, dari dulu sampai sekarang nggak berubah. Itu kalau giliran makanan, berebutnya luar biasa sudah. Itu baru doa, itu orang sudah ngantri bukan gereja. Ini berebut sudah, baru berdoa ini. Amin gitu. Itu terjadi loh saudara di gereja Indonesia, nggak jauh dari sini. Benar saudara. Bahkan orang-orang tua itu cuman gini. Nah orang tua kan kalah cepat maju ke meja. Terus ngambil itu nggak kira-kira saudara. Ngambil itu nggak kira-kira. Itu ngambil itu nggak memindahkan gunung saudara. Nah terus yang di belakangnya kan kasihan, geleng-geleng kepala saudara. Lah gue dapat apa? Ya. Yang belakang udah ngitung ayamnya cuma 1, 2, 3. Terus yang ngitung di depan saya 1, 2, 3. Wah gue gak dapat ayam.
Firman Tuhan berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam. Makanya saya seringkali suruh makan duluan, saya pasti geli. Mari pastor silakan duluan. Seringkali saya nolak kan, silakan saudara boleh cek. Sejak saya di sini, saya seringkali nolak. Saya bilang enggak lah, sudah, ayo sama-sama. Kenapa? Saya mau belajar jadi seperti Tuhan Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak mempertahankan itu, yaitu mengosongkan diri menurut pasal. Siapa kita kok gampang tersinggung? Dikit-dikit tersinggung, terus nggak ke gereja. Saudaraku, jangan jadi orang yang gampang tersinggung. Walaupun kita punya perasaan, saya juga perasaan juga punya. Tapi ayo kita belajar, saudara, bertumbuh, makin bertumbuh di dalam Tuhan, makin bertumbuh dalam Tuhan. Ayo, Yesus saja belajar, saudara, tutup telinga. Kau ke gereja belajar apa, saudara? Belajar apa ke gereja, saudara? Boleh. Lu ngomongin gue bodo amat gitu. Jadi sudah happy, pulang juga happy. Sudah pulang ke gereja itu tujuannya nomor satu, kita memuji Tuhan dengan firman Tuhan, bukan yang lain-lain, sudah. Kalau ada yang lain-lain sudah nggak usah terlalu dipikirkan. Yang penting kita belajar firman Tuhan, kita dengan firman kita dapat perjamuan kudus. Amin. Mari kita siapkan hati kita, saudara. Dan mau melayani perjamuan yang ditugaskan melayani, silakan maju ke depan. Kita berdoa, saudara, ya Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur yang adalah tubuh dan darah Kristus. Kuduskan, layakkan kami untuk mengambil bagian di dalam perjamuan ini, supaya kami juga boleh mendapatkan kekuatan baru menjalani kehidupan ini. Life is tough. Hidup ini tidak mudah. Ajari kami Tuhan, untuk kami belajar diproses makin hari makin serupa dengan Kristus. Berubah dari hari ke hari. Tolong kami terus bertumbuh Tuhan, supaya kami juga boleh menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan dalam hidup ini. Layakkan kami para pelayan-Mu untuk menerima perjamuan ini. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Perjamuan ini diberikan dan disediakan bagi saudara yang sudah membuka hati untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara belum, saudara tidak harus mengambil ini, tidak apa-apa, jangan malu, saudara. Dan hanya bagi orang yang mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah, saudara boleh ambil bagian di dalam perjamuan ini. Alkitab berkata supaya perjamuan ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian.
Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama. Makan roti ini untuk mengingat akan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ambil cawan ini dan mari kita minum untuk mengingat akan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat perjamuan yang Tuhan adakan untuk mengingatkan kami akan Yesus Kristus yang memberikan dirinya tersalib supaya olehnya kami diselamatkan, dan supaya kami yang diselamatkan hidup untuk Dia, hidup semakin serupa dengan Dia, menjadi berkat bagi dunia. Terima kasih Tuhan. Kuatkan kami menjalani kehidupan sepanjang bulan ini. Hidup sebagai murid-murid-Mu, hidup sebagai saksi-saksi yang memberkati dunia ini. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk kembali. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengar firman Tuhan dan sudah melakukan perjamuan kudus. Saatnya kita akan berdoa syafaat. Tundukkan kepala saudara dan kita akan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh luar biasa. Pada siang hari ini kami boleh menikmati firman Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali. Kami boleh mengetahui pelajaran yang sangat indah tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati Pak Yonas. Tuhan memberikan senantiasa kesehatan yang terbaik, hikmat Tuhan, rumah tangganya, istri dan kedua anaknya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Pada siang hari ini kami bersama-sama dengan jemaat Tuhan, kami berdoa syafaat Tuhan di hadapan-Mu. Biarlah doa ini menjadi dupa yang harum di mezbah-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk Kohandi. Engkau memberikan kesembuhan demi kesembuhan. Engkau mengerti Tuhan kesetiaannya dalam mengiring Engkau. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesembuhan kepada Kohandi. Dan kami juga berdoa untuk saudari kami Tuhan, untuk Emi dan juga Ellen. Tuhan, kami berdoa Engkau mengampuni setiap dosa-dosa dari saudara-saudari kami ini, dan biarlah kesembuhan boleh mereka terima Tuhan. Tuhan berikan kekuatan hari demi hari dalam menapaki kehidupan sehari-hari. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan Tuhan. Kemo yang sudah dijalankan Tuhan, biarlah mereka boleh Tuhan dengan kekuatan tubuh yang baik
dengan kekuatan tubuh yang murni. Hari lepas hari mereka boleh melihat bahwa Tuhan Yesus baik. Kami berdoa Tuhan, Engkau hadir dalam kehidupan saudari kami Emmy dan Ellen Tuhan. Engkau memberikan mujizat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami menerima apa yang sudah kami doakan ini. Kedua saudari kami ini Emmy dan Ellen mengalami mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk kesembuhan Robi, sakit perutnya Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk Pak Ritiau. Kami juga berdoa untuk Tante Trace. Biarlah semangat untuk tetap terus belajar, berolahraga. Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para senior Maranatha. Di sini ada Tante Yuliana, ada Tante Olga, Tante Ing, Tante Riana, ada Kokehin, ada Pak Sugianto, ada juga tim Udon, ada juga Steve. Tuhan, kami berdoa Engkau memberkati para senior ini. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan, dan juga Tuhan berikan dalam keseharian Tuhan, tulang-tulangnya boleh dikuatkan oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Maranatha yang saat ini on-site dan juga online. Tuhan, Engkau memberkati. Yang sakit disembuhkan, yang terluka Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan buka jalan. Berkat Tuhan tercurah bagi kami yang saat ini onsite dan online. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa untuk negara kami Indonesia. Kami juga berdoa untuk Amerika. Kami berdoa untuk seluruh dunia ini. Shalom bagi kami semua Tuhan. Damai sejahtera Tuhan meliputi kehidupan kami semua. Terpujilah namamu, sempurnakan doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum kantung diedarkan, ada satu ayat yang bagus itu untuk di-share. Diambil dari 2 Korintus 9 ayat 8 dan 9. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa bercukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, yang membagi-bagikan, yang memberikan kepada yang orang miskin, kebenarannya tetap untuk selamanya. Bagi
Allah Bapa kami, kembali siang ini kami datang kepadamu, mengucapkan syukur terima kasih kalau kami ada di sini karena berkat dan kasih setiamu. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi Tuhan, berkati yang belum juga sempat memberi, agar dia bisa memberi di hari-hari yang akan datang. Kiranya kau pakai dana ini untuk memperluas kerajaan-Mu di sini ya Bapa. Kau juga pakai anak-anak-Mu yang mengelola uang ini, pakai dengan bijaksana sesuai dengan rencana. Dengar doa seru kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucapkan syukur. Amin. Pengumuman, Andre. Shalom, salam damai semuanya. Terima kasih telah bersama-sama beribadah dengan kita. Dan hari ini kita ada beberapa teman baru. Kita mulai dari pojok sana dulu atau sini dulu? Oke. Siapa namanya? Jason. Dia tinggal di Pomona ya. Pomona. Oke. Ini namanya susah, saya lupa terus. Jovan ya. Dia adiknya dari Yosi. Oh, Yovan. Oke. Lalu Tante Kristina bawa saudaranya ya? Adiknya ya? Oh, Tante Lani? Oh, oke. Nice to meet you. Dari Australia itu kan? Oh, oke. Ya, selamat ketemu. Lalu oh, ya ini temannya Priscilla. Siapa? Saya Muji? dari Palm Spring. Palm Spring, wow. Kalau ibu? Siapa namanya? Budiati. Muji Upland. Oh, oke. Ya. Selamat bertemu. Semoga nanti bisa beribadah bersama dengan kita. Kalau ketemu di jalan, say hi ya. Oke. Muji itu sama. Jadi kalau yang mau potong rambut, Kalau yang mau potong diskon. Oke, tapi harus ke Palm Spring dulu, Pak. Oh, free kan? Palm Spring-nya itu ya, oke. Minggu depan, dengan Pak Robi akan membagikan firman Tuhan, dan juga kita mengundang jemaat semua untuk persekutuan doa tiap hari Jumat jam 8 malam di Zoom. Terima kasih untuk para pemusik ini mereka canggih-canggih nih ya, pemusik baru kita, dan semoga boleh melayani di lain hari. Masih bukan mulia. Oke, kita nyanyikan lagu Maranatha, dan Pak Yonas silakan. Hari yang
sebab Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ulang, bawalah anugerah yang besar dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna dalam Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang beserta dengan kita dari sekarang sampai Maranatha.